Monoteisme. Tadi di satu teks yang sudah saya bacakan dia mengatakan monoteisme itu monotonoteisme, jadi sesuatu yang monoton. Sama seperti katakan ketika dalam sains atau dalam ideologi itu biasanya kita berusaha menemukan satu ide begitu ya. Dan semua harus tunduk ya. Semua harus tunduk pada itu ya. Jadi kalau kita punya ideologi Marxis yang mengatakan bahwa dunia haruslah tanpa kelas, ya itu yang secara katakan monoton harus dipegang, dan itu pula yang katakan menjadi kajian untuk memilah, menerawang dunia, menginterpretasikan dunia. Monoteisme tentu dipandang seperti itu oleh Nietzsche. Monoteisme sebagai isme ya, sebagai ajaran, sama seperti saintisme, filsafat, ideologi atau apapun. Monoteisme sebagai ajaran akan di genealogi sebagai hasil dari hasrat orang dekaden, dari hasrat kesakitan. Namun hati-hati, karena ketika kita berbicara mengenai monoteisme misalnya dalam kasus Kristianisme ya, Nietzsche dengan subtil akan membedakan ada Kristianisme sakit, ada Kristianisme sehat. Ketika dia berbicara mengenai Yudaisme, ada Yudaisme sakit, ada Yudaisme sehat. Jadi kalau Nietzsche di Ecce Homo atau di Antikris ya, orang Prancis menerjemahkan dengan baik Antikris ya, bukan Antikris ya. Kalau Antikris kan artinya anti-Kristus ya, tapi ini Antikris artinya sebelum Kristus ya. Artinya ada apa? Ada sesuatu sebelum Kristus, namanya siapa sebelum Kristus? Yesus. Jadi ada Yesus, ada Kristus begitu ya. Dan ini Nietzsche menggunakan katakan tafsir-tafsir ideologi, tafsir-tafsir kitab suci liberal abad 19 yang berkembang di Jerman, yang sekarang tentu sudah nggak dipakai begitu ya. Yang mempertentangkan antara Yesus historis dan Kristus iman. Ada perbedaan antara Yesus faktual historis. Kalau dalam bahasa Nietzsche itu orang yang baik ya, orang yang menawarkan, mengatakan bahwa kerajaan Allah, perdamaian, keadilan itu semua ada hadir dalam diri kita. Tapi orang yang sedemikian baik, yang tidak menyadari bahwa dunia ini jahat. Bahwa dunia ini tidak begitu saja menerima orang-orang baik. Sehingga akhirnya dia mati disalib. Tapi ada orang lain lagi yang namanya Paulus, yang akan menciptakan Kristus. Jadi Nietzsche akan sangat tajam ketika dia menggunakan kata Yesus. Itu maksudnya pasti yang baik-baik tadi. Jadi nabi yang naif gitu ya. Karena kenaifannya lalu mati. Dan Kristus ya, yang sudah dipromosikan menjadi semacam Tuhan, gitu ya, menjadi semacam ideologi, ide, di mana lalu Paulus mengkhotbahkan, kalau Anda mau menjadi pengikut Kristianisme, Anda harus pertama-tama menilai jelek diri Anda sendiri. Anda harus merasa berdosa. Hanya kalau Anda menjelekkan diri Anda sendiri dan menganggap dunia ini jelek, karena dunia ini penuh dosa, dengan demikian Anda akan dibaptis dan diselamatkan. Jadi sebuah janji keselamatan yang diawali dengan penjelekan atas diri sendiri dan penjelekan atas dunia. Kristianisme seperti itulah yang akan dikatakan dibabat, dihabisi oleh Nietzsche. Sama seperti agama-agama lain yang katakan menjelekkan dunia, membuat dunia ini jelek, yang membuat dunia ini dipilah, ideologi atau agama atau apapun yang seperti itu yang akan dikritik oleh Nietzsche. Namun Nietzsche sendiri, seperti yang sudah saya katakan dalam bagian terakhir tadi, ada semacam Tuhan dalam tanda kutip, yang dia bilang Dionysos itu ya. Ada semacam keilahian dalam tanda kutip yang dinantikan Nietzsche. Memang agak sulit, tentu akan sangat penuh risiko kalau saya mengatakan Nietzsche juga religius gitu ya. Karena mungkin kata itu nggak ada maknanya untuk Nietzsche ya. Tapi toh ada semacam Dionysos dia bilang sendiri ya. Dewa berkaki ringan, dewa penari, dewa asing, karena dia memang tidak berasal dari Yunani ya, dia berasal dari Trache atau dari daerah di luar Yunani. Dewa topeng, ya. Dewa yang tidak pernah sama begitu ya. Jadi kalau ada sebuah Tuhan yang dinantikan Nietzsche, bukan kok politeisme begitu ya, seolah-olah dengan meninggalkan monoteisme lalu politeisme, bukan. Yang dimaksud dengan Dionysos adalah dewa yang tak bisa ditangkap gitu ya. Tuhan yang tak bisa dikatakan, yang tak bisa difiksasikan, tak bisa dikonsepkan, tidak bisa diverbalkan. Itu makanya dia pakai kata Dionysos. Yang toh kepadanya kita berisbat gitu ya. Kepadanya kita berrelasi. Dan sebetulnya ya Dionysos itu juga tidak lain adalah ya realitas itu sendiri ya.
Bagaimana kita menghadapi dunia apa adanya, dunia adalah karut-marut hitam putih, dunia adalah abu-abu, dan setiap kali kita berusaha katakan mentransformasikan dari karut-marut itu, transformasi itu selalu bersifat sementara, karena dunia tidak akan pernah berhenti menjadi abu-abu. Sebuah tawaran yang memang sulit, dan sekali lagi kalau ditanyakan proposisi ideologis untuk memperbaiki umat manusia mana, ya tidak ada. Ini lebih semacam, dia mengatakan manusia yang melampaui Ubermensch itu akan datang. Ya. Akan datang. Secara terus terang hanya mengumumkan kedatangannya. Tapi prototipenya bagaimana, nggak tahu. Kita tidak tahu, dan Nietzsche juga tidak berbicara apa-apa mengenai manusia yang akan datang itu. Nah, dia hanya katakan, ya seperti itulah yang melampaui kebaikan dan keburukan, yang melampaui moral untuk sebuah zaman yang akan datang. Itu, terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Yosi, saya dari Cilandak situ. Saya ingin saya ingin berdiskusi sebenarnya. Dari buku yang belakangan saya baca itu Derrida, Roque, Two Essays on Reason. Saya di sini ingin membenturkan Derrida dengan Nietzsche dan ingin menjadikan Pak Setiawibowo sebagai wasitnya. Saya ingin berbicara tentang relevansi filsafat Nietzsche dalam konteks kontemporer saat ini. Jadi konteks kontemporer saat ini sebagaimana dilihat oleh Derrida di Roux itu berbicara tentang globalisasi, atau yang mungkin dalam bahasanya Derrida mondialisasi. Di situ dia melihat kaitan antara rasionalitas dengan kedaulatan negara. Jadi dia di situ melihat tentang voyeukrasi, tentang perilaku rogue, perilaku bastard, perilaku yang irasional, perilaku yang menyimpang di abad pertengahan, dan di situ dijadikan semacam musuh bersama oleh kaum borjuis untuk dinormalkan secara behavior, mungkin agak mirip dengan asilumnya Nietzsche, Foucault saya kira. Tapi di situ yang ingin saya tekankan, bagaimana Derrida melihat sovereignty itu bergerak, kedaulatan itu bergerak ditandai dengan aksi-aksi yang irasional. Jadi di situ dia melihat kedaulatan itu sendiri adalah sesuatu yang irasional. Tapi paradoksnya, dia menggunakan jargon-jargon yang rasional dan jargon-jargon yang universal. Jadi kalau kita melihat contoh seperti Amerika melakukan intervensi di Irak, Amerika melakukan intervensi di Afghanistan, dia berbicara tentang multikulturalisme, dia berbicara tentang demokratisasi di luar, tapi itu sendiri merupakan kegiatan-kegiatan yang kalau bahasa Carl Schmitt, dieksepsikan di luar hukum, dan itu dilakukan menerabas jalur-jalur hukum, jalur-jalur rasionalitas ala hukum. Di situ yang membuat Derrida melihat bahwa rasionalitas itu adalah irasionalitas dengan nama lain. Nah, yang ingin saya lihat di sini ada semacam perbedaan konteks pemikiran filsafat Nietzsche dengan konteks saat ini dengan konteks di mana filsafat Nietzsche itu lahir. Konteks saat ini adalah konteks globalisasi di mana batas-batas antar negara itu sudah mulai rapuh, di mana komunikasi, informasi dan teknologi transportasi itu mulai semakin meningkat, membuat transmisi dan transportasi perpindahan antar itu semakin meningkat. Tapi pada zamannya Nietzsche, saya kira tidak seperti itu. Itu yang membuat yang dibilang oleh Derrida sebagai sovereignty yang global ini itu belum ada. Tapi pada saat ini yang Derrida lihat di zaman sekarang ini, buku itu terbit tahun 2002 dan diterjemahkan bahasa Inggris tahun 2005. Dia melihat bahwa pada saat dia memberi contoh Amerika, dia bergerak melintas batas itu dia dengan menggunakan jargon-jargon universal, dan salah satu mekanisme itu dia memutus rasionalitas manusia saat ini, dia memutus manusia ini dari sejarah. Dia yang saya tulis di sini, dia memutus manusia dari konteks partikularnya menuju konteks universal. Manusia yang misalkan